punya cita-cita kan? Ya kan? Kapan kita punya cita-cita ingin menjadi seorang pemain multi level marketing? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Ya, jadi artinya apa? Semua orang bilang saya mau jadi insinyur, saya mau jadi dokter, saya mau jadi astronot, gitu nggak? Ya, semua tuh Pak, nggak ada. Nah, tapi kenyataan tadi saya bilang, ternyata pemain multi level marketing hari ini semua adalah yang punya penghasilan lebih tinggi. Nah, jadi artinya pada saat waktu dia bilang saya nggak suka multi level, kita menyiapkan sama. Tetapi, nah setelah saya pelajari, kenapa ya sekarang banyak pengusaha konglomerat ya, nah sekarang mulai, ya ini kan adalah produk. Nah cara pemasaran yang dipasarkan melalui multi level marketing, betul? Nah sekarang aja ada Sido muncul, ya perusahaan jamu sudah bikin satu divisi khusus menjual jamu melalui multi level marketing. Iya ya, karena kenapa? Karena dunia sudah berubah. Ya, kalau kita tidak mengikuti, kita akan kalah. Oke. Perbedaan ini sama konvensional apa? Nah, kita punya produk kita, Pak. Artinya komisi kita tidak bayar lebih dari 40%. Payout kita tidak lebih dari 40%. Sama aja, Pak. Misalnya ini barang ini kita mau jual di Guardian. Kita mesti pasang di baliho, benar kan? Kita mesti pasang iklan. Kita mesti cetak katalog, you know? Kita mesti sewa tempat, kita mesti bayar gaji SPG. Itu lebih dari itu. Nah ini semua tidak lebih dari 40%. Ini sekarang alokasi ke kita, bayar ke kita. Terus apa yang salah? Dan ternyata melalui pemasaran multi level marketing ternyata lebih cepat penjualannya. Nah jadi kita bicara, begitu dia ini kita cerita, kita buka mindset dia sehingga dia merasa dia kan. Nah, jadi makanya waktu kemarin ini retail ini kayak seperti AFC kan sudah 50 tahun sampai sekarang ini jual di seluruh dunia adalah retail. Nah, Indonesia adalah negara ke-8 yang AFC Lifestyle kita masuk di Indonesia. Nah, kita kemarin tahun 2018 aja Desember hanya 1 tahun aja SOP. Jadi kita langsung naik ke ranking nomor 3 dulu. Ya, di bawah Cina sama di bawah Singapura. Satu produk. 2019 kemarin. Nah, waktu Pak Ernest yang owner kita datang ke Jepang, nah dia kasih tahu ke kita. Dia meeting di sana. Secara dunia, secara global, Pak, penjualan AFC turun, Pak, 9% lebih. Nah, tapi AFC Indonesia naik 40% lebih. Ya, karena multi level marketing. Nah, kalau kita bicara begitu kepada teman kita, nah, teman kita harusnya kita lihat aja posisinya, apakah dia masih sepaham dengan kita atau tidak. Kalau dia sepaham, kita lanjut. Kalau dia nggak sepaham, ya sudah stop, nggak usah dilanjutin. Oke? Karena kita hanya cari teman yang sepaham. Kalau dia nggak sepaham, ya stop. Nah, supaya kita masih ada waktu lagi untuk bisa prospek lagi kedua kali. Karena orang nggak sepaham itu bukan selama-lamanya, betul? Dia nggak sepaham, nanti bisa aja tiba-tiba 2 minggu, 1 bulan lagi dia bisa kontak kamu lagi. Steven, kamu kemarin sempat ngomong apa tuh? Nah, lanjut lagi gitu. Ya, jadi kita lihat ini, ya seperti itu. Jadi yang paling pertanyaan satu itu. Nah, nanti tanya lagi mahal. Nah, mahal kategori apa? Bisa jawab ya. Nah, kalau mahal saya selalu gini jelasin. Kalau mahal berarti kan kita mesti lihat sama-sama mobil juga. Masa mobil Avanza sama mobil Ferrari? Masa kamu bilang Ferrari mahal? Gitu kan nggak bisa. Jadi kan kita harus lihat manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Nah, jadi saya kemarin ketemu dokter selalu bilang gini. Oke, manusia ini kan kita terdiri dari sel. Ya, kita ini tubuh kita semua terdiri sel. Nah, sel kita ini ada 2 fase kata dokter. Ya, jadi satu yang sebelum 17 tahun. Nah, sebelum 17 tahun berarti kita punya apa tuh? Yang regenerasi lebih banyak daripada degeneratif, sehingga yang bertumbuh lebih banyak daripada yang mati. Misalnya tumbuh 1 juta, yang mati cuma 5.000. Nah, tapi kalau kita sekarang masuk ke fase yang kedua, yang 17 tahun ke atas, ya, yang mati lebih banyak daripada yang bertumbuh, ya, degeneratif lebih banyak daripada yang regenerasi. Jadi yang matinya 1 juta, yang tumbuhnya cuma 5.000, sehingga suka nggak suka kita sekarang mengalami penuaan kan? Kalau kamu depannya agak kurang, berarti istilahnya penuaan lebih di depan. Berarti dosisnya berapa kok? Nah itu nanti yang nggak semua, karena kita uji klinis ada, bertumbuh juga, ada banyak jenisnya banyak. Tapi ya belum tentu dia ke situ, Pak. Yang cara kita nentuin dosis, kamu harus 1, kamu harus 2. Oke. Dosis karena ini adalah kategori makanan, Pak. Yang makanan kesehatan. Jadi sebenarnya dosis itu kata dokter ini simple. Steven hari ini sakit. Dokter tanya, Steven mau sembuh 3 hari, 1 minggu atau mau 1 bulan? Kalau mau 1 bulan, ya udah kamu makan satu saset aja setiap bulan, setiap hari, pelan-pelan aja sembuh. Tapi kalau kita lagi mau cepet, mungkin kita naikin dosis, tanggung. Sama, obat dokter kan juga begitu.
Tapi kalau kita lagi bermasalah, kita boleh naikin dosisnya, Pak. Pada saat kita mulai membaik, ya kita kurangi. Ya, kita mengatur, Pak. Ya, jadi tidak ada yang sesuatu yang pasti. Jadi itu kita sendiri yang harus temuin. Betul, ya? betul. Artinya saya lagi kondisi lagi nggak fit nih, capek lagi apa, lagi mau flu. Jadi saya konsumsi lebih banyak. Jadi kalau saya kondisi normal ya oke. Ada maksimalnya kan? Nggak ada. Nah, sehingga di dalam SOP kita itu kita tulis kalau ada kelebihan bagaimana? Laksatif. Artinya kalau kelebihan ya mencret. Oh, Iya. Sama aja seperti ini. Makan mangga nah, bagus dong, bagus. Tapi kalau makan kebanyakan ya mencret. Nah, gitu kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi itu pertanyaan kedua tadi ada mahal. Nah, mahal kita harus cerita manfaat. Jadi kalau tadi saya bilang setelah 17 tahun kita mengalami penuaan. Ya kan? Nah, kalau ada penuaan berarti kita akan terjadi sakit dari degeneratif ya. Seperti diabetes lah ya kan. Apa tuh? Masih banyak kan serangan jantung lah, stroke lah itu kan karena penuaan. Gagal ginjal lah, benar nggak? Karena kita jarang sekali dengar di anak-anak kan, diabetes jarang, ya, ada tapi jarang sekali. Kan banyak adalah karena tua, jadi karena selnya kita melalui tuaan sehingga kita ada sakit dan kemudian kita mati. Nah untuk bisa membalikkan ini nggak ada produk, kan kita berarti butuh proses membalikkan proses penuaan. Nah, produk kita bisa membalikkan proses berapa? 10 sampai 15 tahun. Nah masa ada mau bandingin sama vitamin? Ngerti nggak? Vitamin bisa nggak memberikan proses penuaan? Kan nggak bisa. Masa lu mau bandingin sama harga vitamin lebih mahal daripada yang kita punya? Nah kita punya yang namanya terapi stem cell bisa memberikan proses penuaan. Lu harus bandingin sama apa? Sama terapi stem cell, orang suntik sendiri. Dan sekali suntik 3 juta miliar. Harus peer-to-peer. Mau dibandingin ya apel sama apel kayak gitu. Ya, nah itu yang mahal. Nah kemudian ada temen lagi saya pernah nanya lagi. Dia kasih jawaban juga bagus. Mahal. Nah dia tanya konsumennya, oke, mahal. Kenapa Pak? Orang kadang-kadang takut kan. Saya si Steven belanjanya cuma belinya 2 juta, jualnya 3,3. Jadi kan saya kan ini di sini gitu, saya belinya barang mahal. Nah kalau kita di sini kan, ini kita tanya, oke, Pak Steven dari jual berapa? Bayar saya berapa? 3,3. Nah saya tunjukin lagi, nah tadi saya store ke kantor 3,3 juta. Pak Steven bayar saya berapa? 3,3. Saya store kantor 3,3. Nah terus saya untung gimana? Nah karena saya di sini membantu perusahaan memasarkan produk SOP, saya dikasih komisi, wajar lah. Ya, sama juga seperti saya juga karyawan, saya bekerja di bidang marketing, membantu memasarkan produknya, saya digaji sama. Nah, setelah itu beli juga, ngerti nggak? Ya, jadi bagaimana kita menyampaikan aja semua itu pertanyaan ada jawaban. Ya, yang paling sering lagi apa? Nah, kita harus dilengkapin, kita punya legal dokumen. Ada SIM nggak? Bu Steven bilang ada SIM nggak? Oke, tunggu dulu, saya tanya dulu upline saya. Nanti begitu dapat, ada BP POM nggak? Tunggu dulu, saya tanya lagi. Ya nggak? Nah, ini ternyata nggak diapli. Nah, tunggu dulu, saya cek lagi. 3 kali udah belum dulu lah. Gitu. Jadi artinya kita merasa kita prospek, kita nggak siap. Semua pertanyaan itu udah sering. Nah, kan itu aja pertanyaan. Yang legal dokumen lah, ya kan? Nah, nggak punya temen, nggak sama ngomong. kita punya ini, katanya ini. Betul. Jadi itu semua istilahnya Anda mau pergi berperang. Iya, kita harus berkali. Iya, sudah harus siapin ini. Masa Anda suruh berperang? Bawa senjata pun nggak ada, sama juga bunuh diri Pak gitu. Jadi Anda mau pergi berperang, siapkan semuanya. Buku presentasi, ya, legal dokumen, nah, ya, semua data-data pendukung tadi kita bilang ini, nah, udah. Nah, ya. Sama lah, nanti kita mau masuknya dari mana gitu. Betul, Jadi, betul. Ini coba buat bini lu bagus deh ini gini soalnya bini gua minum gini Iya. gua juga minum lah kan cuma kan Betul. maksudnya kita harus berikan itu juga. Jadi cara handling motivation itu tidak lebih dari 30 pertanyaan. Yang paling umum tadi 1 itu. Saya nggak suka motivasi. Itu kita harus pelajari dulu. Supaya kita bisa menjawab dengan baik. Nah, kemudian yang sering lagi di lapangan yang sering lebih ke fungsi produk yang manfaatnya. Orang bilang, ini kan SOP, bisa meregenerasi sel. Nah, saya sekarang ada cancer, bisa cancer center regenerasi juga. Orang khawatir, benar kan? Nah, kita bisa juga menjawab dengan baik. Ya? Bicara gimana? Nah, kita bilang yang pertama, cancer nggak usah dikasih makan. Betul? Nggak usah dikasih makan, dia akan makan sel baik kita. Kalau habis sel baik kita di sini, di organ ini dia akan pindah ke organ lain. Itu namanya cancer. Jadi dengan ini sebenarnya yang kita ini apa? Kan kita meregenerasi sel baik kita. Nah sebenarnya kita makan myelin placenta salmon ini masuk ke tubuh kita, mengaktifkan kita punya sel dulu. Nah sel dulu kita sendiri itu otomatis dia nyari mana yang rusak diperbaiki. Jadi tadi misalnya tadi yang dimakan sama sel baik kita, belum makan gue bikin.
Lu makan gue bikin lagi, ya, supaya kondisi pasien tidak drop. Kalau regenerasi sel baik saya lebih cepat, sehingga saya menekan pertumbuhan daripada sel cancer. Ya, saya bilang saya mematikan dia enggak juga, saya menekan pertumbuhan dia supaya dia nggak produktif. Nah, kan kata dokter sebenarnya semua orang punya sel cancer. Nah, sel cancer kita akan bertumbuh kalau pH tubuh kita asam, ya kan? Nah, kondisi kita drop kan itu kan akan bermunculan semua. Nah, itu kira-kira ini artinya jawaban kita ya, artinya kita adalah selalu meregenerasi sel yang baik. Nah, jawaban dokter lagi ada lagi. Kemarin saya ketemu dokter lagi yang di Padang, jadi dia bilang gini. Nah, dia udah pelajari ternyata DNA salmon kita itu berbeda dengan DNA tumor pada kanker manusia. Ya, DNA kan berbeda. Kemudian yang kedua, perut kita tidak ada hormon. Kan di perut kita kan itu kan tidak ada hormon. Nah, itu penting kenapa? Karena kita perutnya natural. Nah, ya, perut kita natural, tidak ada hormon. Ya, tidak mengandung hormon. Nah, kalau tidak mengandung hormon, tidak bisa merangsang untuk menumbuhkan dia punya kanker. Ya. Jadi yang untuk istilah itu aman. Betul. Nah, dokter banyak kan kalau dia nggak ngerti, dia kan khawatir juga. Misalnya apa orang udah Anda udah di kemo ya, Anda ada di kemo udah di radiasi, ya jangan sembarang makan vitamin ya benar. Karena dokter kan nggak tahu kalau ternyata produk ini ada yang bisa hormon, ada bisa regenerasi sel, bertumbuh lagi. Nah, tapi setelah dia tahu produk kita DNA-nya nggak sama, nggak ada hormon, ya oke aja kan. Kita nutrisi untuk sel hidup kita supaya bisa terjadi regenerasi. Ya, jadi kembali lagi bahwa kita bagaimana kita menjawab dengan baik. Nah, kemudian ada lagi coba dokter lagi, anggap misalnya SOP kita ini ternyata bisa menumbuhkan sel kanker. Dia bilang satu dunia ini harus berterima kasih sama AFG. Kenapa? Berarti kita udah ketemu obatnya. Berarti kita tahu kankernya ini ternyata makan SOP bertumbuh. Berarti kan saya tinggal bikin lawannya aja. Kan logika dong, ya nggak mungkin lah. Ya. Nah, kemudian ada dokter lagi yang bilang lagi, oke, jadi kalau kita namanya sel baik kita sebut dengan Telkomsel. Nah, sel cancer kita bisa kita bilang Indosat di sini. Misalnya ya, sekarang saya mengisi pulsa top up. Masa saya top up pulsa ke Indosat saya saya top up pulsa ke Telkomsel saya, masa pulsa Indosat saya bertambah gitu logikanya. Ya saya kan nambah di sini. Gitu. Ini dua hal yang terpisah. Iya. Jadi cara pemikiran saya. Jadi lebih bagus ya tergantung kamu jawabnya mana tadi saya bilang. Tapi kamu harus menemukan jawaban yang enak. Ya. Nah, kita harus bisa menjawab. Kalau semua pertanyaan kita bisa menjawab dengan baik, sehingga nggak ada keraguan, pasti dikonstruksi. Benar? Iya, simpel. Tanya 30 pertanyaan, hanya belajar itu aja. Belum tentu jawaban saya ada yang benar. Nanti kamu lihat tadi dari si Acen jawabannya gimana. Makanya kita sering datang ke LOP. Nah, itu semua kita ngambil. Oh, itu bagus nih kata-katanya. Kita ambil comot. Nah, sehingga nanti orang tanya kita, nah kita ini bercerita sesuai dengan cerita mereka. Tapi benar, LOP itu aku ngikut ya meskipun sepertinya sama, tapi pasti ada yang kita dapat. Kayak kuasa dapat suatu tuh iya ya. Iya. Nggak tahu. Jadi setiap kali aku datang selalu dapat baru, padahal sama aja mestinya. Betul. Kita nggak mungkin selalu di posisi sama. Presenter selalu berbeda. Presenter yang sama juga belum tentu cerita yang sama juga. Iya. Pasti nanti dia ada cerita sesuatu dan kita kadang baru ngeklik. Sebenarnya dia cerita lama. Nah, udah kita ngeklik, oh ternyata benar juga gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak pernah di lapangan, kita nggak pernah ketemu kondisi yang seperti itu. Pas tiba-tiba itu kan itu di benak kita. Pas begitu, iya benar ternyata jawabannya ini ya gitu. Nah, udah kita terus belajar, udah gitu aja. Intinya adalah kita kalau ada masalah, kita kembali ke kantor, kita belajar, ya kan? Nah, belajar udah kita lakukan lagi. Kalau belajar nggak lakukan aja salah, ya kapan maju? Ya, ada orang yang tukang belajar juga ada, tiba-tiba datang ke kantor belajar terus, tapi nggak pernah prospecting. Nggak pernah praktek. Ya, ada juga orang yang prospecting tapi nggak mau belajar, nggak bisa sukses lah, nggak mungkin kok. Ya, jadi kita harus lebih merendah, ya, mengosongkan gelas kita. Udah datang belajar aja, tanya ini di mana, ya. Dari sini dapat ilmu, ya kok. Kita maju. Ya, kan nggak ada yang super. Apakah saya sudah orang saya juga biasa-biasa? Belum tentu saya pindah ke tempat lain, apakah saya sudah juga. Pas di bidang ini kebetulan, ya kan? Dan di bidang yang lain mungkin si Hasan pasti lebih sukses juga. Kan masing-masing orang punya talenta yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kita nggak bisa, kita datang belajar. Kalau saya masuk ke bidang dia, kan pasti saya nggak ngerti juga. Saya harus belajar. Kalau nggak gimana? Saya bisa bersaing. Udah simpel aja. Belajar lah, ya. Terus saya belajar. Udah. Jadi sebenarnya cara handling masalah itu seperti itu aja. Nah, jadi ada itu kita belajar. Nah, nggak ngerti, catat jawaban itu kita tanya. Nah, dapat kita harus ingat.
Sama kayak dulu tuh saya orang IT, saya bangun sistem call centernya Bank Bali, atau SPG Bank Bali. Jadi agent-agentnya apa? Itu semua kan meja kerja itu kertas tempelan Pak. Makanya kertas. Jadi kalau Pak Steven kalau ada komplain mengenai internet banking kita bilang, oke, maaf Pak Steven, ya kan? Nah, ini telah mengganggu waktu bapak ya gitu kan. Itu kan semua dibaca Pak. Iya, semua orang sama Pak. Jadi itu cuma kertas tempel ya. Nggak mungkin saya berkreasi Pak. Itu adalah standar prosedur sama. Ini sama. Cuma ini kan kita nggak mungkin kita baca kertas, orang ditanya saya baca kertas dan nomor 5 kan nggak mungkin ya kan. Jadi kita harus di luar otak kita. Itu aja Pak berbeda. Kalau yang lu call center kan lu nggak bertatap muka. Sehingga saya juga baca kertas. Ya kan? Sehingga untuk pada saat penggantian staff dia udah nggak mau kerja lagi. Saya tinggal kertasnya, saya tinggal lempar kasih kerja, dia udah bisa kerja. Kan itu aja jawabannya. Oke, tunggu ya, oke, gini kan semua jawabannya enak. Iya. Nah gitu loh. Jadi sebenarnya sama Pak. Q&A kita harus belajar menguasai, bisa menjawab udah. Kalau Bapak bisa menguasai dengan baik, tanya. Siap. Hanya itu aja. Makasih Pak Budi. Siap. Itu aja.